Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Warung Makan yang Menumbalkan Kakak Kandungnya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2009, Yohan memulai karirnya sebagai pegawai di sebuah warung makan yang baru dibuka. Warung tersebut dimiliki oleh sepasang suami istri, Mas Dedi dan Mbak Julia, yang baru memulai usaha mereka pada tahun yang sama. Mereka memiliki seorang anak yang baru berusia sekitar 4 atau 5 bulan saat itu. Yohan adalah pegawai pertama di warung tersebut, dan dia bekerja dengan Mas Dedi serta Mbak Julia untuk merintis usaha mereka. Selama sekitar 4 tahun, Yohan menjadi bagian penting dalam perjalanan warung makan ini. Meskipun awalnya warung itu tidak langsung ramai, seiring waktu, jumlah pelanggan mulai meningkat secara bertahap. Warung makan tersebut terletak di lokasi yang sangat strategis, tetapi pada tahun pertama, pelanggannya belum banyak. Di awal-awal, Yohan bekerja sendirian di warung, dan masakan yang disajikan tidak dimasak di warung, melainkan di rumah Mas Dedi. Ibu Mas Dedi adalah koki yang memasak untuk warung tersebut. Setelah bahan-bahan belanjaan diambil dari pasar dan diolah menjadi lauk pauk di rumah Mas Dedi, baru kemudian masakan tersebut dibawa ke warung untuk dijual. Setiap hari, Yohan memulai aktivitasnya dengan datang ke warung untuk membuka dan menyiapkan tempatnya. Setelah warung siap, Mas Dedi dan istrinya datang, dan Yohan kemudian pergi berbelanja ke pasar. Setelah selesai berbelanja, Yohan mengantar bahan-bahan tersebut ke rumah ibu Mas Dedi, di mana dia membantu mengolah bahan-bahan tersebut menjadi lauk pauk. Setelah proses memasak selesai, Yohan kembali ke warung dan menyiapkan semuanya untuk berjualan. Dengan rutinitas hariannya konsisten, Yohan berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan warung makan tersebut selama 4 tahun pertama. Namun, ada sebuah peristiwa mengejutkan yang akan mengubah segalanya, melibatkan hewan dan campur tangan yang tidak disengaja. Peristiwa ini menjadi titik balik dari kisah perjalanan warung makan dan pengalaman Yohan. Hari-hari berlalu dan kedekatan Yohan dengan keluarga Mas Dedi semakin kuat. Mas Dedi dan Mbak Julia sangat menghargai Yohan, menganggapnya lebih sebagai keluarga daripada sekedar pegawai. Begitu pula dengan ibu Mas Dedi yang sering berbagi tugas memasak di rumah, membantu Yohan dalam proses pengelolaan lauk pauk yang akan dijual di warung. Selain itu, adik kandung Mas Dedi yang masih belum direkrut sebagai pegawai tetap juga turut membantu di rumah. Dia tidak terlibat langsung dalam operasional warung, tetapi tetap berkontribusi dalam proses memasak. Sementara itu, Yohan dan ibu Mas Dedi berusaha keras untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat. Memasuki tahun kedua, usaha Mas Dedi dan Mbak Julia mengalami perkembangan pesat. Namun, beban kerja di dapur semakin berat. Ibu Mas Dedi mulai merasa kelelahan dan khawatir tentang keberlangsungan proses memasak. Dia menyarankan agar Mas Dedi menambah pegawai untuk meringankan beban kerja. "Iwan, kamu bilangin sama bosmu, Mas Dedi, untuk menambah pegawai. Ibu sudah tidak mau lagi dan tidak mau hanya berdua dengan kamu mengelola semua masakan itu tiap hari. Bilangin juga untuk mencari juru masak yang benar-benar bisa diandalkan. Kalau tidak, ibu yang akan turun tangan langsung untuk mengawasi," kata ibu Mas Dedi dengan cemas. Yohan menyampaikan pesan tersebut kepada Mas Dedi, dan Mas Dedi menerima saran dari ibunya dengan serius. Dia memutuskan untuk membuka dapur di warung dan merekrut 2 orang pegawai tambahan untuk membantu dalam proses memasak. Ibu Mas Dedi tetap akan memantau dan mengawasi proses masakan untuk memastikan kualitas tetap terjaga.
Di tahun kedua, Mas Dedi merekrut 2 orang pegawai baru untuk membantu di dapur. Ibu Mas Dedi yang juru turun tangan langsung untuk memastikan cita rasa masakan tetap konsisten. Sementara itu, Yohan tetap bertanggung jawab untuk operasional warung dan melayani pelanggan. Adik kandung Mas Dedi yang sebelumnya hanya membantu di rumah, kini juga direkrut untuk bekerja di warung dan memberikan dukungan tambahan. Dengan tambahan tenaga kerja dan pembukaan dapur di warung, operasi warung menjadi lebih efisien. Yohan terus bekerja dengan dedikasi tinggi dan hubungan erat yang terjalin antara dia dan keluarga Mas Dedi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya mulus. Keberhasilan usaha yang berkembang pesat membawa tantangan baru dan akan ada peristiwa mengejutkan yang melibatkan hewan dan campur tangan yang tidak disengaja yang akan membawa dinamika usaha mereka ke depannya. Haris, adik kandung Mas Dedi, memiliki kedekatan yang cukup akrab dengan Yohan. Mereka seumuran dan sering berada dalam satu lingkaran pertemanan, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk berbicara dan bercanda bersama. Namun, Yohan mulai merasakan ada yang aneh dengan sikap Haris, terutama ketika dia berada di dekat Mas Dedi dan Mbak Julia. Di rumah, Haris tampak sangat dekat dengan ibunya, sering bercanda dan berbagi cerita. Namun, sikapnya berubah ketika dia berada di warung, terutama dalam interaksi dengan Mas Dedi dan Mbak Julia. Ada ketegangan yang tidak bisa Yohan pahami sepenuhnya. Meskipun dia sudah cukup lama bekerja dengan mereka dan merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Suatu hari, Yohan memutuskan untuk bertanya kepada Haris tentang perasaannya. Haris, maaf ya, aku perhatikan kamu tampak canggung saat berhadapan langsung dengan abangmu dan kakak ipar. Ada apa ya? Kenapa kamu tampak berbeda? Haris dengan nada yang agak canggung menjawab, oh tidak apa-apa, aku hanya merasa agak canggung. Mungkin karena mereka adalah kakak kandungku dan kakak ipar. Tidak ada yang serius kok. Yohan mencoba memberikan dukungan dan motivasi kepada Haris. Kamu harus sadar bahwa kalau tidak bekerja di sini, mungkin kamu tidak akan punya pekerjaan lain. Syukuri aja kesempatan ini dan jalani dengan baik. Siapa tahu, nanti pengalaman kerja ini bisa membantumu mengembangkan usaha sendiri atau membuka cabang di tempat lain. Namun, pandangan Yohan tidak sepenuhnya sejalan dengan Haris. Haris sebenarnya memiliki ambisi untuk memiliki usaha sendiri dan dia merasa frustasi dengan posisinya saat ini. Ia merasa bahwa usahanya untuk memiliki bisnis seperti yang dimiliki oleh Mas Dedi, kakaknya, adalah sebuah impian yang mungkin sulit dicapai. Di tahun kedua, suasana di warung semakin berubah. 2 juru masak baru yang direktur sudah berhasil meniru cita rasa masakan yang sebelumnya hanya bisa dicapai oleh ibu Mas Dedi. Ibu Mas Dedi tidak lagi turun ke warung untuk mengawasi proses memasak dan lebih banyak berada di rumah. Perubahan ini juga menambah kecemburuan di antara anggota tim. Haris mulai terlibat dalam lingkaran hitam, ritual sesat yang tidak pernah disangka oleh Yohan. Hubungan Haris dengan Yohan semakin intensif dan setelah jam kerja, Haris sering mengajak Yohan untuk mengobrol atau menonton film. Diskusi mereka sering berputar pada perkembangan warung dan ambisi Haris untuk memiliki usaha sendiri. Haris sering mengungkapkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Mas Dedi adalah sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Kalimat-kalimat yang diucapkan Haris seolah-olah mendoktrin Yohan untuk berpikir bahwa usaha tersebut bukan hanya sekedar usaha orang lain, melainkan sesuatu yang harus menjadi bagian dari hidupnya juga. Perasaan cemburu dan ambisi Haris mulai mengarah pada tindakan-tindakan yang lebih gelap. Yohan, yang selama ini hanya melihat sisi positif dari kerja di warung, mulai menyadari ada sisi lain dari dunia yang dipenuhi oleh ketegangan dan intrik. Yohan, yang mulai merasa terpengaruh oleh kalimat-kalimat Haris, terus merenungkan situasi yang dihadapinya di warung. Haris, dengan caranya sendiri, sedang berusaha mendoktrin Yohan dengan pandangan bahwa usahanya di warung Mas Dedi tidak adil. Haris sering membandingkan dirinya yang merupakan adik kandung dengan Yohan yang dianggapnya hanya sebagai karyawan biasa. Kalimat-kalimat tersebut semakin memperuncing perasaan Yohan dan menumbuh rasa ketidakpuasan. Haris lalu berusaha menghasut Yohan dengan mengklaim bahwa Mas Dedi dan Mbak Julia tidak benar-benar mempercayai atau menghargai kontribusinya. Kamu tahu Yohan, aku tidak percaya kalau Mas Dedi benar-benar percaya sama aku.
Aku rasa mereka cuma memanfaatkan tenaga kamu saja. Aku yang seharusnya mendapatkan tempat yang lebih baik, tapi malah aku hanya dianggap sebagai kacung di sini." Dengan pandangan negatif yang terus-menerus ditambahkan oleh Haris, Yuan mulai meragukan posisinya dan merasa tidak puas dengan keadaan. Terlebih lagi, ketika Haris mengusulkan untuk pergi ke tempat guru spiritual untuk mendapatkan wejangan dan modal usaha, Yuan merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut. Haris menggambarkan guru spiritual tersebut sebagai seorang yang bisa memberikan solusi untuk memulai usaha baru di tempat lain. Haris dan Yuan akhirnya pergi ke sebuah desa terpencil yang akses jalannya cukup sulit. Tempat itu memiliki suasana yang horor dan mencekam. Sesampainya di rumah guru spiritual atau juru kunci, mereka disambut dengan tatapan yang tajam dan suasana yang tidak nyaman. Juru kunci tersebut adalah seorang kakek yang penampilannya jauh dari yang diharapkan Yuan. Alih-alih sosok yang bijak dan bersinar, juru kunci ini tampak seperti dukun dengan wajah hitam dan tatapan mengerikan. Yuan yang awalnya mengharapkan seorang guru pembimbing spiritual yang bijaksana, kini merasakan keraguan dan ketidaknyamanan. Meskipun begitu, ia merasa teringat untuk menemani Haris karena merasa bersimpati terhadap situasinya. Haris terus menggoda Yuan dan klaim-klaim tentang ketidakadilan dan perlakuan buruk dari Mas Dedi dan Mbak Julia. "Yuk temani aku," desak Haris. "Kamu lihat sendiri kan bagaimana perlakuan abang kandungku terhadapku. Aku merasa seperti anak bawahan yang tidak dianggap, padahal aku seharusnya yang pantas berada di meja kasir." Dengan perasaan tertekan dan dipengaruhi oleh sifat serakah Haris, Yuan mengikuti langkahnya ke tempat yang semakin terasa menakutkan. Haris yang memiliki agenda tersembunyi menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi Yuan, menggambarkan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak lazim. Sementara itu, suasana di warung mulai berubah seiring dengan pengaruh Haris yang semakin mendalam. Yuan yang kini berada di tengah-tengah pengaruh jahat dan tekanan internal harus menghadapi keputusan besar mengenai masa depannya dan integritasnya dalam menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas yang mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Yuan merasa cemas dan bingung dengan apa yang harus dilakukan Haris. Ketika Haris memutuskan untuk meminta saran kepada juru kunci atau guru spiritual, Yuan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Haris terus membahas perlakuan yang ia terima dari Mas Dedi dan Mbak Julia, menciptakan kesan bahwa abangnya adalah orang jahat. Haris mengklaim bahwa dirinya diperlakukan seperti anak tiri dan menekankan bahwa tindakan tersebut tidak adil. Ketika mereka memasuki ruang dan juru kunci, Yuan merasa semakin khawatir. Haris berusaha meyakinkan Yuan bahwa mereka hanya akan membahas cara untuk membuka usaha. Tetapi Yuan mulai meragukan niat sebenarnya. Yuan mencoba menguping pembicaraan dan mendengar bahwa juru kunci memberikan saran tentang membangun bisnis dan melakukan ritual untuk mendapatkan keberuntungan, bukan tentang membunuh Mas Dedi seperti yang dibayangkan Yuan. Setelah kunjungan malam pertama, Yuan merasa ada sesuatu yang salah dengan ritual yang dilakukan Haris. Keesokan harinya, tidak ada perubahan sikap dari Haris saat bertemu dengan Mas Dedi. Haris terlihat tetap canggung dan jarang berkomunikasi dengan abangnya. Bahkan, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dapur sambil merokok. Haris kembali mengajak Yuan ke rumah juru kunci. Kali ini dengan alasan bahwa juru kunci akan memberikan syarat untuk membuka usaha yang lebih besar. Haris menawarkan Yuan untuk ikut serta dalam usaha barunya jika sudah berjalan. Namun Yuan menolak. Dia merasa berhutang budi kepada Mas Dedi dan Mbak Julia yang telah baik kepadanya. Yuan merasa tidak tega meninggalkan warung yang telah membantunya. Malam itu, Haris menjemput Yuan dengan sepeda motor dan mereka kembali menuju rumah juru kunci. Suasana malam kedua berbeda dari malam pertama. Rumah juru kunci terasa lebih mencekam dengan bau kemenyan yang sangat pekat. Yuan merasa merinding dan ingin menunggu di luar, merasa takut dengan atmosfer yang semakin menakutkan. "Pokoknya bau kemenyan ini bikin aku merinding. Aku tunggu di luar aja ya. Kamu masuk aja," ujar Yuan kepada Haris.
yang nampak tidak peduli dengan ketakutan Yohan dan tetap melanjutkan langkahnya ke dalam rumah juru kunci. Dalam ketegangan malam itu, Yohan semakin merasa ketidaknyamanan dan merasa tertangkap dalam situasi yang tidak diinginkannya. Haris, yang sudah terpengaruh oleh ritual sesat, tampaknya semakin mendalami niatnya, sementara Yohan merasa semakin terjebak dalam lingkaran hitam yang tidak bisa ia hindari. Ketegangan meningkat saat Yohan dan Haris kembali menuju rumah juru kunci pada malam Jumat Kliwon. Yohan merasa cemas dan tidak nyaman. Tapi kali ini dia merasa terpaksa mengikuti Haris. Haris tampak bersemangat dan penuh keyakinan. Meskipun Yohan merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini. Di malam yang sama, saat mereka sampai di depan rumah juru kunci, Yohan merasa suasana semakin mencekam. Juru kunci menyebut mereka dengan ramah dan mempersilahkan mereka masuk. Haris membawa sebuah bungkusan plastik hitam yang tampaknya penting untuk ritual yang direncanakan. Ketika mereka memasuki ruangan, Haris dan juru kunci mulai mempersiapkan berbagai hal untuk ritual tersebut. Yohan hanya bisa duduk dan menunggu, berusaha mengatasi rasa takut yang menghantuinya. Dia mulai dengan cemas bagaimana Haris dan juru kunci mempersilahkan segala sesuatu, termasuk meletakkan bungkusan plastik hitam di atas meja. Sementara itu, Yohan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ritual ini. Bau kemenyan semakin menyengat, dan suasana di dalam rumah terasa semakin tidak nyaman. Yohan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka mungkin sedang terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Saat ritual dimulai, juru kunci memimpin dengan doa-doa mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Yohan. Haris tampak sangat fokus dan bersemangat. Sementara Yohan semakin terasing dan tertekan. Dia mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika mereka melanjutkan ritual ini. Akhirnya, juru kunci membuka bungkusan plastik hitam dan mengeluarkan beberapa barang yang tampaknya merupakan bahan-bahan untuk ritual. Yohan melihat sebuah ayam putih di dalam bungkusan tersebut yang membuatnya semakin cemas. Dia sudah mendengar cerita-cerita tentang ritual yang memperlakukan tumbal, dan sekarang dia mulai merasa bahwa mereka mungkin sedang terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. Dalam ketegangan malam itu, Yohan merasa terperangkap antara rasa takut dan keputusasaan. Dia merasa tidak bisa mundur lagi dan hanya bisa berharap bahwa Haris dan juru kunci tahu apa yang mereka lakukan. Sementara itu, Haris tampak semakin terlibat dalam ritual, semakin terpesona oleh janji-janji keberuntungan dan kesuksesan yang mungkin datang jika mereka berhasil melaksanakan ritual tersebut. Yohan dan Haris bersiap mengikuti petunjuk dari juru kunci. Meskipun Yohan merasa sangat cemas, dia berusaha untuk mendukung sahabatnya, Haris. Mereka mengemas sesaji dan hati-hati dan mempersiapkan diri untuk perjalanan ke hutan. Haris terlihat penuh semangat, sementara Yohan terus-menerus memeriksa kembali petunjuk yang diberikan oleh juru kunci. Saat malam tiba, mereka memulai perjalanan ke tempat yang telah ditunjukkan. Mereka melewati jalan setapak yang gelap dan dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana semakin mencekam. Seiring dengan semakin dalamnya mereka memasuki hutan, Yohan merasakan suasana yang aneh dan menegangkan di sekitar mereka. Selama perjalanan, Yohan berusaha mengalihkan pikirannya dengan fokus pada tugas mereka. Mereka melewati batang-batang besar dan tanda-tanda yang mereka temui sesuai dengan petunjuk. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka akhirnya menemukan batang pohon besar yang disebut oleh juru kunci. Mereka mengikuti petunjuk dan mengambil jalan ke sebelah kanan dari batang pohon tersebut. Setelah berjalan lagi, mereka akhirnya tiba di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Pondok tersebut tampak usang dan sepi, dikelilingi oleh kegelapan malam. Di belakang pondok, mereka melihat sebuah batu besar, seperti yang dijelaskan oleh juru kunci. Haris dengan hati-hati menempatkan sesaji di atas batu besar itu. Mereka menyiapkan nasi tumpeng, ayam bakar, jajanan pasar, dan beberapa bahan lainnya, sesuai dengan instruksinya. Haris tampak sangat serius dan penuh harapan. Sementara Yohan tetap merasa tidak nyaman dan terus melihat sekeliling dengan waspada.
Setelah selesai menyiapkan sesaji, mereka kembali ke pondok dan menunggu. Suasana hutan terasa semakin mencekam dan Yuan merasa gelisah. Dia terus-menerus memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, terutama setelah ritual selesai. Sementara itu, Haris tampak optimis dan berdoa dengan penuh keyakinan. Dia berharap agar ritual ini membawa keberuntungan dan kesuksesan untuk usahanya. Namun, Yuan tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Setelah beberapa waktu menunggu tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah juru kunci. Mereka merasa lega karena ritual telah selesai. Tetapi Yuan merasa tidak nyaman dan khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berharap agar semuanya berjalan baik dan Haris mendapatkan apa yang dia inginkan dari ritual ini. Yuan dan Haris merasa suasana semakin mencekam saat mereka bertemu dengan kakek tua di tengah hutan. Senyuman jadi wajah kakek itu membuat Yuan merinding dan ia semakin merasa ketakutan. Kakek tua itu tidak hanya melihat menakutkan dengan tatapannya yang tajam, tetapi juga dengan senyum yang menyeringai. Suara kakek itu rasanya seperti datang dari kedalaman hutan yang gelap, menambah kesan menakutkan yang sudah ada. "Rimba, kalian mau kemana?" tanya kakek dengan nada yang penuh misteri. Haris tetap berusaha tenang menjelaskan. "Kami mau mengantarkan sesaji ke batu besar di belakang pondok ini." Kakak itu tertawa pelan, senyumnya semakin lebar dan semakin menakutkan. "Ah, jadi kalian meletakkan sesaji itu untukku ya?" katanya dengan nada yang seakan mengandung ancaman. Yuan yang sudah sangat ketakutan menggenggam lengan Haris erat-erat. Ia mencoba untuk berbicara dengan kakek tersebut. "Kami hanya mengikuti petunjuk, kami tidak tahu kalau ada yang lain di sini." Kakek itu melanjutkan senyumnya dengan penuh arti, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. "Kalian akan mengetahui apa yang sebenarnya kalian hadapi," katanya sebelum berbalik dan melanjutkan perjalanannya dengan tongkat dan kayu api di punggungnya. Yuan dan Haris melanjutkan perjalanan mereka menuju batu besar dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Setiap langkah terasa semakin berat dan setiap suara di hutan terasa semakin mengganggu. Yuan merasa sangat sulit untuk tidak melihat ke belakang, tetapi rasa penasaran dan ketakutan membuatnya ingin segera menyelesaikan ritual ini. Sesampainya di batu besar, Haris dengan hati-hati meletakkan sesaji sesuai petunjuk juru kunci. Yuan berdiri di sampingnya, masih merasa sangat gelisah. Mereka berdua mengatur sesaji dan berdoa dengan harapan agar ritual ini berjalan lancar dan mereka bisa segera pulang tanpa masalah. Namun, suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Gelapnya malam dan hutan yang sepi membuat segala sesuatu terasa tidak wajar. Yuan merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Dan ia berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, seperti yang diperintahkan oleh juru kunci. Ketika mereka selesai menyiapkan sesaji, mereka memutuskan untuk segera pulang. Namun, rasa takut yang mereka rasakan tidak kunjung hilang. Yuan dan Haris mulai berjalan pulang, dengan Yuan yang masih merasa tertekan dan khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mereka kembali ke rumah si juru kunci, suasana masih terasa tegang dan penuh ketegangan. Yuan yang masih gemetar dan pucat mencoba menenangkan dirinya setelah pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Haris juga terlihat khawatir, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang demi sahabatnya. Si juru kunci menyambut mereka dengan tawaan yang tidak menyenangkan. "Kenapa? Capek? Takut?" tanyanya dengan nada mengejek. Melihat wajah Yuan yang sangat pucat dan ketakutan, Yuan hanya bisa terdiam, tidak mampu mengungkapkan betapa mengerikannya apa yang baru saja mereka saksikan. "Saya tidak bisa ngomong apa-apa," ujar Yuan dengan suara bergetar. "Pulang Haris, kita harus pulang sekarang juga." Haris merasa kasihan dengan keadaan Yuan, memahami betapa pentingnya untuk segera keluar dari situasi ini. "Ya, kita pulang," katanya, berusaha untuk tetap tenang dan tenang, tetapi jelas terlihat kelelahan di wajahnya. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa pulang, si juru kunci memanggil mereka kembali dan mengajak mereka masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia di rumahnya.
Ruangan tersebut tampak tidak biasa gelap, dengan aroma kemenyan yang masih menyisa di udara. "Masukkanlah," kata si juru kunci. "Ada hal yang perlu aku tunjukkan kepadamu." Haris dan Yuan saling berpandangan. Mereka merasa cemas, tetapi tahu bahwa menolak permintaan si juru kunci bukanlah pilihan yang bijaksana. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut yang dipenuhi dengan berbagai benda aneh dan ritual, termasuk patung-patung, dupa, dan alat-alat lainnya. Si juru kunci mulai menjelaskan dengan nada yang serius. "Tadi malam adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Sesaji yang kalian bawa adalah bagian dari pengorbanan untuk menguatkan usaha Haris. Namun ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kalian ketahui." Yuan meski masih ketakutan, mencoba untuk mendengarkan dengan seksama. Haris yang masih merasa tidak nyaman, tetap tenang dan berusaha memahami situasi ini. Si juru kunci melanjutkan, "Apa yang kalian lihat adalah bagian dari proses. Kadang, hal-hal yang tampaknya menakutkan adalah cara untuk menguji keteguhan dan keberanian seseorang. Sesaji yang hilang adalah tanda bahwa ritual ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan." Haris mencoba memahami kata-kata si juru kunci. "Apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" tanyanya dengan penuh perhatian. Si juru kunci menatap mereka dengan serius. "Sekarang, kalian harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari ritual ini. Apa yang kalian alami malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang. Kalian harus tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh rasa takut atau hal-hal yang tidak kalian mengerti." Dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas, Haris dan Yuan akhirnya meninggalkan rumah si juru kunci, membawa pengalaman mengerikan yang akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi Mas Dedi semakin memburuk. Usaha yang awalnya sempat menunjukkan perkembangan positif kini mulai mengalami kemunduran, dan kesehatan Mas Dedi yang dulu tampak bugar kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Pada tahun ketiga setelah ritual yang dilakukan di malam Jumat Kliwon, Mas Dedi tiba-tiba pingsan di warung makannya. Kejadian ini membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan berbagai tes dan pemeriksaan, tetapi mereka tidak dapat mendiagnosa dengan jelas penyebab dari pingsannya. Berbagai kemungkinan penyakit telah dipertimbangkan, namun hasil tetap tidak memuaskan. Kondisi Mas Dedi terus memburuk tanpa penjelasan yang jelas. Yuan yang masih merasa penasaran dan khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa ritual yang mereka lakukan mungkin memiliki dampak yang tidak diinginkan. Kejadian pingsannya Mas Dedi dan penyakit misterius yang dideritanya mungkin berkaitan dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pengusaha biasa. Yuan mulai mengumpulkan informasi tentang ritual tersebut dan mencoba mencari tahu apakah ada hubungan antara ritual yang mereka lakukan dan masalah kesehatan Mas Dedi. Ia juga mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang mistis dan ritual, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang mungkin salah dalam proses tersebut. Dalam pencariannya, Yuan menemukan bahwa beberapa ritual kuno mungkin memiliki dampak yang tidak diinginkan jika tidak dilakukan dengan benar atau jika ada kekuatan lain yang terlibat. Hal ini membuatnya semakin khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Mas Dedi dan usaha yang telah dijalankan. Dengan ketegangannya terus meningkat dan kesehatan Mas Dedi yang tidak kunjung membaik, Yuan merasa bahwa mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Apakah ritual yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yang tidak terduga, ataukah ada kekuatan lain yang terlibat? Yuan tahu bahwa untuk menyelamatkan Mas Dedi dan usaha yang telah dibangun, mereka harus menemukan jawaban dari semua pertanyaan ini.
Setelah kematian Mas Dedi, situasi di warung makan yang sebelumnya dikelola oleh Mas Dedi mengalami perubahan yang dramatis. Kematian Mas Dedi menambah perubahan besar dalam kehidupan orang-orang di sekelilingnya, terutama dalam hubungan antara Haris dan Mbak Yulia. Meskipun tidak ada kecurigaan langsung yang muncul setelah kematian Mas Dedi, Yuan menyaksikan peristiwa mengejutkan yang mengguncang keyakinannya tentang Haris dan Mbak Yulia. Melihat Haris dan Mbak Yulia melakukan hubungan intim di dalam warung makan, tempat yang sebelumnya penuh kenangan bersama Mas Dedi, membuat Yuan merasa sangat kecewa dan marah. Keputusan Yuan untuk menjauh dari warung tersebut dan mengakhiri hubungan kerjanya di sana adalah refleksi dari perasaannya yang terluka dan kecewa terhadap tindakan Haris dan Mbak Yulia. Ia merasa bahwa tempat yang dulunya merupakan tempat yang penuh dengan kenangan, dan usaha Mas Dedi kini telah menjadi tempat yang penuh dengan kecurigaan dan tindakan tidak senonoh. Sementara itu, usaha warung makan yang sebelumnya dikelola oleh Mas Dedi mengalami perubahan signifikan. Mbak Yulia dan Haris berhasil mengelola warung dengan lebih baik dari sebelumnya, bahkan menjadikannya lebih ramai daripada saat Mas Dedi masih hidup. Pengunjungnya semakin ramai dan hasil usaha yang semakin meningkat menunjukkan bahwa usaha mereka menjadi lebih sukses setelah kematian Mas Dedi. Namun, perubahan ini juga disertai dengan ketegangan dan gesekan di antara staf yang baru, seperti keributan antara tukang masak yang sebelumnya akur. Haris yang awalnya merasa tertekan dan kesulitan, akhirnya menikah dengan Mbak Yulia dan mengambil alih posisi sebagai pemilik warung. Pernikahan ini menandai perubahan drastis dalam kehidupan mereka dan mencerminkan ambisi Haris untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tersebut. Ia mengklaim bahwa keputusan menikah dengan Mbak Yulia adalah bentuk tanggung jawab terhadap anak dari almarhum Mas Dedi serta usaha yang sudah dibangun. Namun bagi Yuan, perubahan yang terjadi di warung makan tersebut tidak hanya menyisakan kekecewaan tetapi juga rasa tidak adil. Ia merasa bahwa usaha dan kerja keras Mas Dedi telah ternodai oleh tindakan yang tidak pantas. Dalam hati, Yuan bertekad untuk membalas budi almarhum dan memastikan bahwa usaha tersebut tetap bisa berjalan dengan baik untuk menghidupi anak almarhum dan menghormati kenangan Mas Dedi. Dengan segala perubahan yang terjadi, hubungan antara Yuan dan Haris semakin merenggang, dan Yuan fokus pada usaha untuk mengembalikan kehormatan dan keberlanjutan dari usaha yang telah dibangun oleh Mas Dedi. Setelah kematian Mas Dedi, keluarga dan warga sekitar semakin gelisah melihat perubahan drastis yang terjadi di warung makan. Haris, yang sebelumnya tampak sederhana dan penuh rasa hormat, kini menunjukkan sisi gelapnya. Dia tidak hanya menikahi Mbak Yulia, kakak iparnya, tetapi juga tampak terlibat dalam praktik-praktik yang mencurigakan. Kematian Mas Dedi diikuti dengan pernikahan Haris dan Mbak Yulia menjadi topik pembicaraan utama di kalangan tetangga. Kejadian aneh semakin sering terjadi di warung makan. Penampakan makhluk astral dan keributan antara karyawan semakin umum. Pelanggan juga mengeluhkan makanan yang mereka bawa pulang seringkali menemukan batu di dalamnya. Situasi ini memicu dugaan di kalangan warga bahwa Haris mungkin terlibat dalam ritual pesugihan yang melibatkan tumbal. Yuan yang sebelumnya hanya mencurigai, kini menemukan bukti yang lebih jelas tentang praktik pesugihan yang dilakukan oleh Haris. Suatu hari, saat Yuan memperhatikan Mbak Yulia di dapur, wajah Mbak Yulia tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita tua yang mengerikan. Hal ini mengingatkan Yuan pada sosok kakek tua yang pernah meminta sesajen di hutan. Penampakan ini semakin memperkuat keyakinan Yuan bahwa ada kekuatan gelap yang bekerja di balik usaha Haris dan Mbak Yulia. Yuan merasa tidak bisa tinggal diam, mengunjungi orang tua Mas Dedi untuk menceritakan apa yang telah ia temui. Ibunda Mas Dedi mengucapkan terima kasih kepada Yuan karena akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ibunya mengungkapkan penyesalan bahwa jika Yuan menyampaikan informasi lebih awal, mungkin Mas Dedi tidak akan meninggal dalam keadaan yang menyedihkan ini. Dia mengaku sudah lama merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan kini menyadari bahwa anaknya Haris telah melakukan ritual pesugihan dengan menumbalkan abang kandungnya sendiri. Ibunda Mas Dedi merasa sangat kecewa dengan tindakan Haris, terutama karena dia telah berusaha melindungi dan membela Haris sejak kecil. Tindakan Haris yang rela menumbalkan saudaranya sendiri untuk keuntungan pribadi merupakan pengkhianatan besar yang membuat seluruh keluarga merasa tertekan dan marah.
Kematian Mas Dedi dan perubahan mendalam dalam kehidupan Haris dan Mbak Julia menciptakan dampak besar, tidak hanya pada mereka tetapi juga pada orang-orang di sekeliling mereka. Dalam usaha mengembalikan kehormatan dan mengatasi kekacauan yang ditinggalkan, Yuan dan keluarga Mas Dedi harus menghadapi kenyataan pahit dari praktik-praktik yang gelap yang telah dilakukan dan mencari cara untuk mengatasi masalah ini dengan bijaksana. Setelah mengetahui bahwa Haris terlibat dalam praktik pesugihan yang melibatkan ritual bersekutu dengan makhluk halus, Yuan merasa sangat bersalah dan tertekan. Keterlibatan Haris dalam ritual gelap ini, termasuk menikahi kakak iparnya, telah menyebabkan dampak yang luas dan serius, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Ketika Yuan dan Ibunda Mas Dedi pergi ke rumah salah satu ustadz yang mengerti tentang hal-hal mistis, mereka mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai ritual pesugihan yang dilakukan oleh Haris. Ustadz itu mengonfirmasikan bahwa apa yang dilakukan Haris adalah sebuah ritual pesugihan yang melibatkan makhluk halus. Ustadz menjelaskan bahwa sosok kini berada di tubuh Mbak Julia bukanlah dirinya yang asli, tetapi sebuah jin wanita. Sosok ini telah menggantikan sukma asli Mbak Julia setelah Haris melakukan ritual pesugihan. Sementara itu, sosok jin laki-laki telah menguasai tubuh Haris. Ritual ini menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan mereka, dan kini Ustadz memberitahu Yuan bahwa mereka perlu memiliki cara untuk mengatasi situasi ini. Ustadz menyarankan bahwa satu-satunya solusi adalah dengan mengorbankan salah satu dari pasangannya jin antara Haris dan Mbak Julia untuk menetralkan efek ritual pesugihan ini. Pilihan ini sangat sulit dan Ibunda Mas Dedi harus menentukan siapa yang harus diobati terlebih dahulu. Ustadz menyarankan untuk memilih Mbak Julia karena dia dianggap sebagai korban yang tidak sadar dan terhipnotis oleh kekuatan gelap, sedangkan Haris adalah pelaku utama. Yuan dan Ibunda Mas Dedi memutuskan untuk mengikuti saran Ustadz. Mereka membawa Mbak Julia ke rumah Ustadz untuk dilakukan pengobatan. Ustadz memulai proses ruqyah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selama proses ini, reaksi Mbak Julia mulai menunjukkan perubahan. Ia sebelumnya duduk dengan tatapan kosong, namun saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan, reaksinya mulai berubah. Proses ruqyah berlanjut, dan Ustadz berusaha keras untuk mengeluarkan makhluk halus yang menguasai Mbak Julia. Meskipun ada harapan bahwa proses ini bisa berhasil, hasilnya tidak selalu dapat dipastikan dengan mudah. Yuan dan Ibunda Mas Dedi harus menghadapi kenyataan pahit dan berharap agar proses pengobatan ini dapat mengatasi dampak dari ritual pesugihan yang telah dilakukan oleh Haris. Keputusannya kini tergantung pada bagaimana pengobatan ini berhasil dan bagaimana mereka dapat mengatasi dampak dari praktik gelap tersebut, sembari menghadapi dampak emosional dan spiritual yang ditinggalkan oleh Haris dan ritualnya. Setelah proses ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz, situasi menjadi semakin kacau. Tubuh Mbak Julia keras dan mulai mengeluarkan suara-suara aneh, menandakan bahwa sosok jin perempuannya menguasainya masih belum sepenuhnya diusir. Jin tersebut berusaha menolak dengan ancaman, bahkan mengancam akan menimpakan malapetaka pada anak-anak jika Ustadz mencoba mengeluarkannya. Ustadz tetap bersikukuh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tekun. Akhirnya, tubuh Mbak Julia terjatuh dan jin perempuan yang menguasai tubuhnya dikatakan telah dilebur oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Proses ini membuahkan hasil yang signifikan. Mbak Julia mulai pulih dan kembali normal. Namun, situasi Haris tidak membaik. Haris mengalami gangguan kejiwaan parah dan tidak mengenali siapa-siapa, termasuk Mbak Julia yang sekarang adalah istrinya. Meski telah dijelaskan berkali-kali, Haris tetap tidak sadar akan realitasnya. Bahkan Haris terlihat melamun dan memperhatikan orang-orang yang tidak dikenalnya, hingga menyebabkan kekacauan di pasar. Keluarga Haris terpaksa mengurungnya di rumah dengan kaki dirantai. Mereka memanggil Ustadz untuk mencoba meruqyah Haris, berharap agar sosok jin laki-laki yang menguasai tubuhnya bisa diusir. Sayangnya, meskipun telah dilakukan berulang kali, usaha ini tetap tidak membuahkan hasil. Lama-kelamaan Yuan merasa iba melihat penderitaan Haris dan Mbak Julia yang telah mengalami banyak masalah. Yuan memutuskan untuk berhenti mengurus warung makan yang sebelumnya dijalankan oleh Mbak Julia, karena ketidakmampuan mengatasi masalah mistis yang berhubungan dengan Haris dan ritual pesugihan tersebut. Tahun 2017 datang dengan kabar duka bahwa Haris meninggal dunia dalam keadaan masih mengalami gangguan kejiwaan.
Jenazah Haris ditemukan sangat kurus dan ada kejanggalan pada matanya yang tetap terbuka. Yuan merasa ketakutan karena sorot mata Haris mirip dengan sorot mata kakek tua yang pernah ditemui dalam hutan, mengindikasikan adanya sesuatu yang misterius. Setelah kematian Haris, Mbak Julia merasa kehilangan dan menceritakan kepada Yuan bahwa dia tetap tinggal di rumah dan menjalani kehidupannya sebagai istri Haris, meskipun Haris tidak mengenalinya. Mbak Julia menganggap bahwa meski statusnya mungkin tidak sah secara hukum, dia tetap merasa diterima dan dicintai oleh keluarga Haris. Yuan merasa bersalah atas keterlibatannya dalam situasi ini dan meminta maaf kepada Mbak Julia. Mbak Julia dalam kesabarannya menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan bahwa semua yang terjadi adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Dia merasa Allah masih sayang padanya dan menerima keadaannya dengan penuh keteguhan, meski kehidupannya telah banyak dilalui dengan kesulitan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.